Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan syukur kita kepada Allah, limpahan taufik, hidayah, karunia-Nya Allah terus berikan kepada kita. Allah jaga nikmat-nikmat-Nya untuk kita di pagi hari yang berbahagia ini. Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hamba-Nya yang melaksanakan, memenuhi panggilannya, melaksanakan subuh berjamaah. Salat subuh ini merupakan bagian dari amaliyah yang paling penting, Pak. Kenapa? Di antara keutamaannya disaksikan oleh malaikat-malaikat. Makanya kemudian yang membedakan orang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Dan yang membedakan antara orang bertakwa dengan yang orang biasa-biasa saja itu adalah dengan sholatnya di mana? Ada yang mengerjakan di rumah, ada yang sholatnya berjamaah. Dan yang membedakan orang-orang orang-orang khusus itu adalah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bisa melaksanakan sholat kita berjamaah, wabil khusus sholat subuhnya dijaga terus istiqomah berjamaah di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lainnya. InsyaAllah Allah menurunkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada manusia yang agung dan mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya yang komitmen istiqomah menjalankan syariah agamanya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu ya. Kita membahas ayat 261 ya, Al-Baqarah 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebelum nanti kita ke 262, 263 dan 264 saya review sebentar ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berinfak ya. Berinfak di jalan Allah ya. Kemudian
di antara keutamaan yang kemarin saya sampaikan ya, lebih luas lagi nih. Allah menjaga orang-orang yang berinfak. Di antaranya itu ya, saya pernah ketemu sama mantan dukun santet. Ada yang pernah kesana santet gitu, Pak? Jadi apa dia bilang itu? Di antara orang-orang yang nggak bisa disantet, nah itu nggak bisa disantet, Pak. Siapa? Orang yang rajin sedekah. Ini dukun santet ngomong, Pak. Ya kita nggak bisa ambil nggak bisa percaya 100% karena dia dukun santet, tapi ambil hikmahnya. Katanya di antara yang nggak bisa disantet itu orang yang rajin sedekah. Ya kalau acuan ini benar, Pak, karena memang Nabi banyak sekali menyebutkan kan ya, Allah bagaimana menjaga orang-orang yang berinfak. Kemudian istanzilur rizqo bis shadaqah, jemputlah rezeki kalian dengan bersedekah. Kemudian sedekah itu menolak bencana, sedekah itu kemudian apalagi menyembuhkan penyakit kan ya. Banyak keterangan itu. Jadi kalau tolak ukurnya seperti itu, berarti kalau ada yang kena santet, berarti sedekahnya kurang banyak mungkin ya, kurang banyak. Sama tolak ukurnya begini Bapak Ibu, harusnya rumahnya orang-orang beriman itu tidak seperti kuburan. Tidak seperti kuburan. Kenapa? Kalau di rumahnya orang beriman itu pasti orang di dalam situ mengerjakan ibadah sholat, minimal sholat sunnah, itu kan ya. Kalau di kuburan kan kita tidak boleh mengerjakan sholat, apalagi minimal baca Quran, Nah, makanya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kata Nabi itu seperti kuburan. Dan kuburan itu serem apa enggak, Pak? Malam-malam kan ya, jengah benar kita liatin kuburan, Pak. Misalnya gitu kan. Nah, ini kenapa? Karena banyak jin, mungkin jin-jin korin di situ kan. Orang yang udah meninggal jinnya masih ada, jin korin gitu. Nah, enggak enak. Tapi ada rumah-rumah, Ustaz, rumah saya ada kuntilanaknya, Ustaz. Nah, dia cerita dengan senang dan bangganya gitu kadang-kadang. Rumah saya ada jin apa gitu. Nah, ini harus jadi muhasabah kalau misalkan seperti ini. Kenapa? Karena harusnya rumah orang beriman tidak ada jinnya. Nah, bisa jadi di antaranya itu perilaku orang-orang yang ada di rumah itu mengundang datangnya setan. Di antaranya apa? Yang simpel aja, Pak. Kalau masuk rumah suruh masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau masuk toilet masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nah, kalau masuk rumahnya pakai kaki kiri, berarti menyamakan rumah Bapak Ibu seperti toilet. Makanya kemudian setannya jadi banyak di situ. Nah, ini kalau ngomong setan, jadi macam-macam nih. Nah, di antaranya adalah rumahnya orang-orang beriman, karena di antaranya orang beriman ini rajin sedekah. Jadi nggak bisa itu katanya, kata dukun santet, nggak bisa di santet-santet ini, nggak tembus-tembus. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dalam kitab Za'adul Ma'ad itu ya, ada di jilid yang keempat itu menyebutkan sebetulnya sihir yang paling berat itu bukan santet. Sihir yang paling berat apa, Pak? Yaitu melemparkan ain, pandangan mata. Kalau santet jelas saya sebel sama Pak Mahdi. Wah, terus diapain? Dikirim, ada orang syirik kemudian dikirim santet. Tapi kalau sihir ain itu, Pak, itu karena kita memuji orang lain. Orangnya ganteng ya, rumah tangganya romantis. Jadi nggak ada celaan, tapi memuji orang lain, tapi tidak didahului dengan memuji Allah, maka bisa terlempar ain. Ini sihir, Pak. Orang ngeliat anaknya sehat ya, gemuk banget ini. Tahu-tahu sorenya
sakit. Nah ini berarti terlempar ain. Kalau di ruqyah ini agak berat ruqyahnya. Diapain di ruqyahnya itu dicari siapa yang melempar ain, kemudian dia itu wudu ya, kemudian si orang yang terkena sihir ini dimandikan atau disiram sama air bekas wudu yang melempar ain. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang melempar ain kan. Nah tugas kita hanya bisa membentengi diri. Maka di antara bentuk pembentengan diri itu adalah banyak-banyak bersedekah. Sedekah. Maka di antara sedekah yang paling baik adalah di waktu subuh. Sebelum memulai aktivitas, membentengi diri itu dengan banyak-banyak bersedekah, berinfak. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin saya sudah jelaskan kalau infak itu buat siapa ya. Yang pertama infak buat orang tua kita ya. Orang tua kita. Kemudian yang kedua buat kerabat dekat. Kerabat dekat itu ya ayyuhalladzina amanu yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang infak. Qul ma anfaqtum, katakanlah infak itu min khairin, yang terbaik, falil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, orang-orang dekat. Orang-orang dekat itu berarti suami ke istri itu dekat tuh. Apalagi tetangga sebelah rumah itu dekat, rajin sedekah kemana-mana. Tapi tetangga itu kemudian mungkin dalam kondisi kelaparan. Ini juga mohon diperhatikan bapak-bapak ya. Saya tuh sering ya sholat berjamaah, alhamdulillah itu ya. Kadang-kadang nemu bapak-bapak mungkin habis sholat isya itu, sebelum isya dia makan dulu kan gitu ya. Makan kenyang itu. Pas lagi sholat, mohon maaf ini bersendawa, gitu kan. Lagi sholat pak bersendawa. Mungkin si bapak ini kenyang, tapi mungkin di sebelah itu mungkin dalam kondisi belum makan atau nggak punya makanan kan. Nah ini tolong juga kadang-kadang diperhatikan. Ini infak yang paling baik. Pertama untuk kedua orang tua, yang kedua untuk kerabat dekat, wal yatama untuk anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, dan kemudian wabnis sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi infak ini buat 5 orang. Selebihnya di luar itu masuk kategori namanya sodakoh. Sodakoh ya, sodakoh itu sunnah, sementara infak itu wajib. Disambungkan dengan surat Fatir ayat 29. Nah, nanti Bapak Ibu buka surat Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yarjuna tijaratan lan tabur, di ujung ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian menginfakkan sebagian rizki. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau kita punya usaha, kita nggak pengen rugi ya, ataupun bentuk apapun lah dalam hajat-hajat, maka kata Allah dalam surat Fatir jaga 3. Yang pertama jaga baca Quran, yang kedua jaga sholat, dan yang ketiga jaga infaknya. Dan jaga itu aja. Itu jaminan dari Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Allah tidak akan memberikan perniagaan yang rugi. Jadi perniagaannya apa Pak? Untung. Makanya ini yang pertama baca Quran ini. Baca Quran ini penting Pak. Yatluna kitaballah, baca Quran. Baca Quran itu kita itu sebetulnya dianjurkan sehari itu Pak, Bu, itu minimal itu 5 surat. 5 surat. Surat apa? Pertama surat Yasin. Yang kedua surat Ar-Rahman. Ketiga surat Al-Waqiah. Keempat surat Al-Muluk. 5 surat As-Sajadah. As-Sajadah. Nah, biasanya kalau mau dibaca, kalau kita punya hajat khusus gitu ya,
atau kepengen ada punya masalah gitu, namanya orang pasti punya masalah kan. Maka yang paling bagus itu sepengalaman saya baca surat As-Sajdah dan Al-Waqiah itu adalah habis sholat subuh. Habis sholat subuh, As-Sajdah dan Al-Waqiah. Kemudian yang berikutnya surat Yasin, Ar-Rahman, ya, itu yang paling bagus setelah mengerjakan sholat tahajud. Jadi bertemunya 3 hati. Yang pertama hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Hatinya manusia itu adanya di sepertiga malam. Dan bagian dari intinya hari-hari itu intinya ada di waktu Allah itu turun, yaitu di sepertiga malam. Maka dibacakan surat Yasin. Nah ini penting Pak. Makanya banyak ulama-ulama kita itu Pak, di antaranya kalau orang punya hajat itu adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kalau punya hajat, kalau punya masalah, banyak-banyak baca Quran. Nah, kalau orang susah baca Al-Quran, minimal baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Makanya banyak ulama-ulama itu mengajarkan kalau punya hajat baca surat Al-Fatihah. Karena ini diajarkan oleh para tabi'in kan. Ada yang sakit kemudian datang dibacakan surat Al-Fatihah. Ada yang kemudian kena racun ular, terus dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi macam-macam nih, banyak yang mengajarkan baca Al-Fatihah sampai 77 kali. Baca Al-Fatihah 313 kali. Ada yang baca Al-Fatihah 41 kali. Nah, itu intinya apa? Intinya memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian mendirikan waktu-waktu sholat, menjaga waktu-waktu sholat. Menjaga waktu sholat ini Pak, bukan hanya dengan mengerjakan ibadah sholat berjamaah Bapak Ibu. Minimal orang beriman, yang membedakan dia beriman gak beriman itu minimal terjaga dalam sehari 40 rakaat. Berapa Pak? 40 rakaat. Ada gak 40 rakaat Bapak Ibu ngerjain sholat sehari? Coba dihitung dah. Sholat kita subuh, asar, maghrib, isya itu berapa? 17. Kalau tambah witir jadi 3. Jadi berapa tuh? 20. Terus apa lagi? So kalau mengerjakan sholat sunnah rawatib berapa rakaat Pak? Sholat sunnah rawatib itu berapa? 12. Jadi berapa itu? 32. Sholat sunnah rawatib ini Pak, sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur berapa? 4 rakaat. Habis zuhur 2 rakaat. Habis apa lagi? Maghrib berapa? 2 rakaat. Habis isya 2 rakaat. Selama saya ngerjain sholat sunnah rawatib ini Pak ya, yang paling berat itu sebenarnya bukan subuh ya. Kalau bagi saya, zuhur paling berat itu. Kadang-kadang datang imam cepat buat komatnya nih, cepat komatnya, jadi nggak ini. Tapi walaupun ada rukhsah, ada keringanan, sholat rawatib ini boleh diqodho. Saking pentingnya sholat sunnah rawatib Pak, ketinggalan 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, datang terlambat misalnya, bangun kesiangan, datang buru-buru ke masjid. Habis sholat subuh berjamaah 2 rakaat, assalamualaikum, itu langsung diri lagi ngerjain sholat sunnah yang diqodho, ya. Qobliyah itu diqodho. Jadi jangan tiap hari begitu. Tiap hari diqodho kan pindah. Jadi pindah kayak badiah jadinya. Nah ini saking pentingnya. Begitu juga dengan sholat sunnah yang lain. Kalau misalkan nggak dapat 4 rakaat sebelum zuhur, maka kerjakan 4 rakaat sesudah zuhur. Itu Pak, ini saking 12 rakaat ini, siapa yang bisa mengerjakan 12 rakaat sunnah setiap hari, maka itu bisa masuk surga dari pintu mana aja. Nah, jadi tadi
17 tambah 3 20 tambah 12 jadi berapa itu? 32. 8 lagi apa itu? Ya, kalau memang bisa tahajud 8. Kalau nggak bisa tahajud berarti duha. Duha itu berapa? 8. Nah, ya bagusnya, paling bagus itu adalah tahajud 8 rakaat. Atau paling tidak Bapak Ibu ya, setiap kadang-kadang kita itu ya terhambat, kita itu rezeki kita, fi'luz dzunub syu'mun, orang yang banyak dosanya banyak sialnya. Kok udah usaha gini gagal lagi, udah usaha gini gagal lagi, gagal terus. Udah dikasih musibah begini, datang lagi musibah yang baru, datang lagi, nah diuji. Jangan-jangan yang kurang ini ada salah satu sholat sunnah yang kurang. Apa diantaranya? Sholat sunnah taubat. Ini anjurannya orang beriman itu setiap hari sholat sunnah taubat. Makanya para ulama mengajarkan ada di antara habis sholat maghrib itu namanya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah habis maghrib itu 6 rakaat. Kalau kita biasa berapa? 2. Yang paling bagus itu 6 rakaat. Dibagi sama ulama 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat sholat sunnah taubat, 2 rakaat lagi sholat sunnah hajat. Jadi berapa? 6 rakaat. Karena kenapa? Manusia itu tidak lepas pasti punya hajat. Nah itu tuh banyak tuh Pak. Nah jadi paling enggak itu adalah 40 rakaat paling enggak. Nah itu coba Pak dijaga pelan-pelan kita. Jadi baca Qurannya yang inti misalnya, nggak sempet baca yang berapa juz-juz itu ya. Paling tidak dijaga baca berapa namanya? 5 surat tadi. Insya Allah kalau rutin tuh lama-lama hafal itu. Surat Yasin hafal kan ibu-ibu ya? Hafal. Terus Al-Waqiah insya Allah hafal semua ini. Kalau sering di apa namanya itu? Sering dibaca itu. Nah ini sholat. Dan yang ketiga adalah berinfak. Infak yang paling bagus adalah di waktu subuh. Makanya ada namanya TTS. Kalau punya masalah itu TTS. Apa TTS? Tilawah, tahajud, sedekah. Itu cuma kuncinya hidup kita, cuma itu aja Pak. Tilawah, tahajud, dan sedekah. Mulai Pak, mulai tahajud itu mulai dari yang ringan, gak usah 8 rakaat. Mulai ini dari mulai 2 rakaat. Kalau subuh sekarang jam berapa? 4 lewat 10, 14 ya. 14 kan ya? 14 Pak, sekarang pagi bener nih. 12 ya? Oh iya 12 berarti. Nah, bangun misalnya dari jam berapa? Jam 4 kurang 15. Cuman ngerjain 2 rakaat. 2 rakaat. Itu nanti rasakan perubahan. Gak usah panjang-panjang Pak. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qulhu. Udah biasa rutin tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi ayatnya. Udah biasa tambah. Dimulai dari yang namanya 2 rakaat. Kadang-kadang kita datang lebih awal ke masjid jam 4 kurang 15, kayaknya jamaah alamin kan udah ada yang muncul di sini nih. Udah ada hadir ke masjid kan ya. Wah, belum tahajud, tambah tahajud 2 rakaat. Nah, jadi kadang-kadang witir kadang-kadang dikerjakan habis sholat isya, ya boleh insyaallah. Langsung 2 rakaat habis sholat ba'diyah disambung dengan witir. Itu dirasakan nanti insyaallah Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Masalahnya bisa jadi Allah kasih jalan keluar. Masalahnya besar, tapi ketika ini dikerjakan bisa jadi tadinya nangis-nangis bombay gitu kan. Tapi ketika rutin dikerjakan masalahnya tetap ada, tapi dia tenang aja. Tenang hidupnya gitu ya, menghadapi masalah-masalah. Makanya kata Allah, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, di antara bentuk sabar ini dalam Ibnu Katsir menyebutkan adalah dengan mengerjakan 3, baca Al-Quran, mengerjakan ibadah sholat, dan berinfak sedekah. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat yang saya sambung 265 ya, karena 261 dan 265 ini hampir sama Bapak Ibu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, ini ayat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah rajin sholat ya, sudah rajin sodakoh, sudah rajin baca Al-Quran, maka perhatikan ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, jangan kalian hilangkan pahala. Nah, pahala di ayat ini mengkhususkan dengan pahala sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini yang kemungkinan paling besar kelihatan, Pak. Kalau baca Quran kan bisa dalam rumah gitu kan. Tapi kalau sedekah ini kadang-kadang suka kelihatan. La tubtilu shadaqatikum, jangan kamu hilangkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Jadi nggak boleh pahala itu disebut-sebut, dicerita-ceritain. Cerita ini, Pak. Alhamdulillah ibu, saya tadi ini bukan sedekah nih contohnya. Tadi Bu, alhamdulillah tadi malam saya tahajud 8 rakaat, Bu. Wah, ini nyebut Pak. Apa tujuan itu? Sebut-sebut. Tujuannya cuma ada 2. Satu, mungkin dia memotivasi orang lain supaya tahajud. Tapi ada satu lagi, apa tuh? Kira-kira kepengen dilihat sama orang. Wah, ini orang ahli tahajud. Itu Pak. Jadi tidak boleh nyebut-nyebut. Apapun ibadah tidak boleh disebut-sebut. Baca Quran. Ya, kalau saya mau alhamdulillah sehari 5 juz nih. Gak bisa lepas. Kayaknya hidup gak tenang kalau gak baca Al-Quran 5 juz. Nah, ini hati-hati Pak, disebut-sebut. Karena kalaupun amaliyah kita kumpulkan Bapak Ibu, dikumpulkan semua itu sedekahnya semuanya, belum tentu juga bisa nolong kita. Karena bisa jadi dosa kita itu lebih besar daripada pahala-pahala itu Pak. Nah, apalagi nyebut-nyebut masalah sedekah. Itu masjid kalau nggak ada saya itu karpet nggak ada itu. Sholatnya nggak pakai karpet itu Masjid Al-Amin. Nah, ini hati-hati. Disebut-sebut. Itu ada berapa AC sini? 3, 4, 5. Wah, ada 6 AC, 7 AC. Itu 3 dari saya Pak. Wah, sebut-sebut. Jadi tidak boleh disebut-sebut. Ini pahala yang paling besar itu bapak-bapak atau ibu-ibu kira-kira? Pahala paling besar Pak. Pahala paling banyak itu ibu-ibu daripada bapak-bapak. Makanya siapa yang lebih dulu masuk surga? Yang lebih dulu siapa Pak? Ibu-ibu itu lebih dulu masuk surga daripada suaminya. Kalau bapak-bapak butuh amalan khusus, banyak itu amalan. Tapi kalau ibu-ibu tuh amalannya cukup sederhana. Apa kata Nabi? Sholatnya biasa aja. Sholat biasa saja. Yang kedua apa kata Nabi? Puasa biasa aja. Jadi sholat cuma sholat wajib aja. Kalaupun tambah sholat sunnah rawatib. Terus kata Nabi puasanya biasa aja, cuma puasa Ramadan aja. Kemudian kata Nabi dia mati dengan keridhaan suaminya, maka masuk surga. Nah, sesimpel itu perempuan. Nah, tapi kemudian kenapa? Ada pahala besar. Misalnya ketika ada wanita yang sedang hamil, Allah mengirimkan ribuan malaikat setiap hari untuk beristighfar buat dia. Lagi hamil. Wah, kirim malaikat itu kemudian beristighfar. Kemudian ketika melahirkan pahalanya pahala jihad fisabilillah. Ngebesarin anak, nyekolahin, ya gitu ya. Tahu-tahu anaknya sedikit bandel pas gede. Umur berapa kira-kira bandel itu ya?
Kan anak-anak tuh ada ini, kalau 0 sampai berapa tahun lucu-lucunya gitu ya. Terus apa? Gemes-gemesinnya. Nah, mulai masuk fase umur berapa itu nyebelin itu anak. Nah, pas lagi nyebelin gitu, si ibu ngomong, "Kamu tuh ya, udah ibu kandung selama 9 bulan dalam rahim, dikasih makan, digedein, disekolahin, apa lagi? Semuanya disebut-sebut pahalanya, tapi nggak tahu terima kasih." Nah, ini kalau kita disebut-sebut pahala yang segitu besarnya, kemudian langsung hilang, cuman gara-gara disebut-sebut tadi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, disebut-sebut amalnya langsung hilang semuanya. Ini pahala sedekah nih paling ini kan. Padahal sodakoh kita kepada kerabat dekat, kepada anak, kepada istri, ibu kepada anaknya, itu adalah infak sedekah yang paling baik. Ya. Nah, jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan menyebut-nyebutnya, wal adza, atau untuk menyakiti perasaan penerima. Benernya sedekah tapi nyakitin hati orang gimana? Ada nggak yang gitu? Banyak ya. Di antaranya apa? Kasih 1 juta, 10 juta, tapi isinya koin semua. Koin semua. Kasihnya dilempar. Nyakitin nggak Pak? Nyakitin, dapat duit nyakitin. Dikasih pakai kaki misalnya. Nah, itu juga menyakitkan hati penerimanya. Atau kemudian dia sudah infak berapa itu? Dia itu udah infak 1 juta ke masjid. Cuma 1 juta. Saya kasih 5 juta. Nah, kemudian apa namanya? Balikin infak dia itu. Pakai infak saja 5 juta nih. Nah, kita lagi butuh duit nih pembangunan. Ada yang begitu? Ada Pak, nemuin begitu saya. Di daerah Jagakarsa. Udah sedekah pembangunan, saing-saingan ini antara orang kaya ini. Tapi persaingan dalam ketaatan kepada Allah itu bagus. Tapi yang jadi masalah, ada satu orang yang dia bersedekah, kalau sedekah itu balikin duit yang udah dikeluarin sama orang lain itu suruh balikin. Masa sedekah suruh balikin? Nah, jadi ini menyakitkan hati penerima. Jadi menghilangkan pahala. Jadi ada 4 hal yang menghilangkan pahala sedekah. Yang pertama tadi menyebut-nyebutnya. Yang kedua untuk menyakiti hati orang lain. Yang ketiga kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, riya. Riya itu berarti kepengen dipuji, kepengen dilihat. Temannya riya namanya sum'ah. Kalau sum'ah itu berarti apa? Kepengen didengar. Jadi ada riya, ada sum'ah. Sum'ah pengen didengar. Jadi omongannya nggak boleh kalah. Itu namanya sum'ah. Tadi pagi bangun jam berapa Pak? Saya bangun jam 3. Saya bangun jam setengah 3. Nggak mau kalah tuh. Namanya apa? Sum'ah. Nggak mau kalah. Gimana Pak? Iya nih saya lagi diuji sakit ini sama Allah. Saya juga sakit kepala Pak. Udah berapa tahun ini? Sakit aja dia bangga coba. Dia apa tuh? Nggak mau kalah, sum'ah. Nah, ini hati-hati penyakit sum'ah. Ya udah ambil aja semua penyakit lah kalau gitu kan gitu. Nah, jadi hati-hati, kepengen didengar gitu. Kalau misalkan idenya nggak didengar, marah, ngambek. Nah, ini hati-hati nih Pak. Riya, kalau orang nggak merhatiin dia, wah ini kesel sendiri. Udah capek-capek dandan nggak ada yang merhatiin lagi. Nah, seboleh-bolehnya dia mengambil hati orang itu hanya hati suaminya. Dandan buat suami. Riya dong Ustaz? Enggak. Ya riya kalau buat suami. Kalau buat suami istri itu enggak ada. Ngobrol sampai subuh begadang-begadang itu sia-sia. Kecuali ngobrolnya suami istri. Ngalur ngidul ngomongin apa sampai subuh, maka itu enggak sia-sia kata Nabi. Mengandung pahala. Padahal begadang-begadang gitu. Tapi kalau ngobrol sama orang lain sampai subuh, sia-sia itu. Ghaflah itu adalah lalai. Makanya
kalau ngobrol sampai subuh biasanya ditemenin sama ghaflah. Apa tuh? Gafle. Apa tuh? Gaple. Gaple itu dari bahasa Arab, Pak. Ghaflah. Artinya apa? Lalai. Yang main gaple sudah pasti lalai. Karena orang main gaple lempar apa tuh namanya itu? Kartu ya, apa tuh? Kartu ya. Itu pasti ngomong kata-katanya pasti lalai. Mampus. Gitu kan? Mudah lu. Wah, gitu pasti. Enggak ada yang orang main gaple. Subhanallah, enggak ada. Apa tuh? Allahu Akbar. Kalau ada yang main gitu gaple syariah namanya. Nah, ini makanya kalau ngobrol sampai subuh lalai, kecuali ngobrolnya suami istri. Ngalur ngidul. Kita jalan yuk kemana? Ke puncak. Tengah malam nih jalan suami istri nggak ada kerjaan, Pak. Itu dimasukkan sama Nabi itu bagian dari ibadah. Nggak ada kerjaan itu. Wah, apalagi kalau tanpa niat. Kita jalan yuk jam 12 malam. Nah, suami istri kan, kapan mah kita terakhir jalan pakai motor begini? Tahu waktu anak belum lahir. Gitu. Jam 12 malam jalan. Jam 12 malam jalan. Apalagi kalau tanpa niat kita salat subuhnya di Masjid At-Taun aja. Jadi satu, jalan suami istrinya itu udah ibadah, ditambah lagi setiap putaran roda, langkah kaki itu menuju masjid itu punya nilai ibadah. Makanya kalau kita lagi pergi, Pak, pulang kampung gitu, atau pergi kerja aja. Pergi kerja aja udah nilai ibadah, Pak. Apalagi kalau diniatkan, nanti mau sholat zuhurnya di situ tuh, di masjid kantor. Udah punya niat sholat zuhur di sana, maka setiap langkah menuju rumah Allah itu kaki kanan dapat rahmat, kaki kiri dapat ampunan. Itu jadi dapat pahalanya double gitu ya. Nah, jadi riya itu boleh atau asal dengan pasangan suami dengan istri. Jadi harus dibedakan ya. Ini riya, hati-hati. Kata Nabi ini, riya ini bagian dari syirik kecil. Syirik itu kata Rasul itu seperti semut hitam di atas batu hitam waktu malam hari. Jadi semut hitam di atas batu hitam waktu malam. Kira-kira kelihatan nggak tuh semutnya jalan? Nggak kelihatan. Tahu-tahu sudah syirik. Tahu-tahu sudah riya. Nah, ini hati-hati. Kalau pakai baju bagus boleh nggak? Boleh. Boleh. Apalagi ke masjid, Pak. Masjid harus pakai baju yang bagus. Kalau perlu pakai minyak wangi yang banyak. Jadi wangi. Orang dibelokkan, orangnya belum muncul, wanginya udah ada duluan. Kenapa nih? Niatnya adalah li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Imam Malik itu, Pak, kalau pakai bajunya mungkin harganya harga ratusan juta. Mungkin kalau sekarang memang. Jadi sampai pejabat-pejabat itu kalau duduk sama Imam Malik dia rada minder. Bajunya bagus banget ya. Kalau orang Arab itu kan baju putih semua ya, Pak. Putih semua. Saya bilang apa bedanya ini yang murah sama yang mahal. Saya satu waktu dikasih baju, Pak. Dibelikan baju dijahit, kalau orang Arab top namanya. Top nih kayak gini top namanya. Tobe. Ayo saya diajak sama orang Arab jahit baju. Berapa tuh baju harganya, saya tanya. Dia bilang 500 real. 500 real kali 4.000 dulu kan ya. Sekarang 4.500. Berarti 2 juta nih baju. Dah, saya ngerasa ini baju mahal banget, ini 2 juta kan Pak gitu. Pas saya ketemu sama orang Arab itu, diajak ke rumah keluarganya itu ya, lebaran gitu. Kemudian saya ke rumah situ, pakai baju putih semua. Saya kan pede, saya juga baju putih juga. Tapi pas nempel, Pak, baju saya kok ngerasa baju saya murah ya dibanding sama baju dia ini ya. Ini padahal udah berapa? 2 juta nih baju. Nah, jadi boleh Pak untuk meninggikan kalimat Allah. Seperti sebagaimana Imam Malik ketika beliau mengajar, ketika beliau ke masjid, itu selalu menggunakan baju-baju yang bagus. Makanya kemudian para pejabat itu gubernur, sampai Imam Syafi'i ketika mau menjadi muridnya Imam Malik itu diantar oleh gubernur Madinah.
Gubernur Madinah ngetok pintu, Assalamualaikum. Siapa? Gubernur Madinah. Datang sini. Apa kata pembantunya Imam Malik? Suruh tunggu di luar. Sampai gubernur begitu Pak, datang ke rumah ulama, kemudian disuruh tunggu di luar. Kalau kita kedatangan gubernur gimana? Kang Dedi datang ke rumah, gimana kira-kira? Wah, langsung buka pintu kan? Ini saking tingginya derajat Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi boleh. Dan yang keempat yang menghancurkan pahala itu ya adalah asyirkul akbar, syirik besar. Jadi kalau riya itu syirik kecil, syirik besar itu menghancurkan semua amal, menghancurkan seluruh amalan kita. Jadi ada 4 yang menghancurkan amalan. Pertama syirik besar, yang kedua menyebut-nyebut amal, yang ketiga menyakitkan untuk orang lain, menyakiti orang lain, yang keempat riya, kepengen dipuji. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, ini bisa menghancurkan amaliyah kita. Malah yang paling parah Pak, syirik ini, syirik yang paling besar ini menghancurkan semua amalan kita. Kalau cuman nyakitin orang lain, kalau cuman nyebut-nyebut, pahalanya aja hilang. Misalnya itu wakaf itu, kalau nggak ada saya itu masjid itu saya tuh yang wakaf karpet. Nah, berarti pahala karpetnya aja hilang udah. Itu kan ya gitu ya. Tapi kalau syirik semua amalan sholat hilang, amalan puasa pahalanya hilang, amalan hajinya langsung hilang, amalan umrohnya hilang, semua pahalanya. Itu kalau syirik. Hati-hati dengan syirik. Syirik walaupun yang sedikit itu langsung hilang seluruh amalan kita. Contohnya apa? Ya percaya sama ramalan-ramalan. Apalagi ada namanya tuh di TV-TV itu ada namanya saya lupa lagi namanya tuh. Peramal-peramal yang itu tuh Denny siapa gitu ya. Wah, ngeramal Indonesia akan rusuh, macam-macam. Percaya langsung gitu. Nah, itu bagian dari kemusyrikan, nauzubillah. Ya. Jadi pas baca astrologi, itu ini wajar orang Gemini hatinya keras. Nah, ini percaya seperti ini bagian dari kemusyrikan. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga amalan kita. Jangan sampai udah capek-capek kita ngumpulin amalan ini, kemudian rusak semuanya gara-gara kita berbuat syirik ataupun amaliyah-amaliyah yang lainnya. Nah, ini ayat 264. Ya, mudah-mudahan kita selalu diingatkan, wabil khusus karena saya yakin jamaah Masjid Al-Amin ini adalah orang-orang yang senang banget bersedekah, yang senang banget mengambil kesempatan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Mudah-mudahan dengan begini mengingatkan dan menjaga amaliyah kita menjadi amaliyah yang terbaik di sisi Allah, dan kemudian kita pun bisa menjaga amaliyah ini sampai kemudian kita dipertemukan oleh Allah. Ya, jangan lupa ada orang-orang yang masuk surga pertama kali. Siapa yang masuk surga? Ada 3 orang. Yang pertama orang ahlul Quran, itu masuk surga pertama Pak. Yang kedua ahlul jihad, orang yang mati syahid, itu masuk surga pertama juga. Dan yang ketiga adalah ahlus sodaqoh, orang yang rajin sedekah, itu masuk surga juga. Tapi yang masuk neraka pertama kali siapa? Ya 3 orang itu juga, yaitu ahlul Quran masuk neraka pertama kali, ahlul jihad masuk neraka pertama kali juga, dan ahlus sodaqoh juga masuk neraka pertama kali. Pas ditanya, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bersedekah ya Allah, pagi siang malam udah sedekah. Apa kata Allah? Bohong, kamu sedekah itu untuk dapetin perhatian orang lain, ya kan? Nah, kemudian dilemparkanlah orang ini masuk ke dalam api neraka. Apalagi zaman sekarang zaman konten, apa aja dikontenin Pak.
biar jadi viral. Baru sedekah bikin konten. Nah, ini hati-hati. Yang bisa menjaga hati ini, kita tuh susah sekali menjaga hati, dan yang bisa menjaga hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan suatu nabawiyah yang berdasarkan dari Ustaz. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mari silakan dari sebelah kanan. Di belakang Ibu ada? Tidak ada. Ada sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aizan. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebetulnya ini pertanyaan, Pak. Saya hanya ingin meminta pada jamaah untuk mendoakan Bapak Hadi, warga RT 9 yang sedang sakit di rumah sakit. Itu saja. Terima kasih. Pak siapa Bu namanya? Pak Hadi. Bapak Hadi. Pak Hadi. Oh, iya. Langsung. Nanti aja doa. Semoga segera sehat. Ya, amin. Karena beliau saat ini dirawat bersama. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada saudara kita Pak Hadi. Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan takdir yang terbaik. Kemudian Allah mudahkan Allah berikan kesabaran untuk keluarganya, dan kemudian Allah ganti sakit dengan kesembuhan, Allah ganti sakit dengan rezeki yang melimpah, Allah ganti sakit dengan ketakwaan kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Bapak tidak ada? Oke, kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Dari yang kita pelajari hari ini yaitu hilangnya amalan-amalan kita karena kita kita sebut-sebut yang pengen saya tanyakan Ustaz. Saya dengar kita sudah terlanjur ini hilangnya amalan saya. Bagaimana kita menyadari, kita sudah menyadari kesalahan, bagaimana supaya istilahnya amalan-amalan itu kembali lagi atau tidak hilang dengan misalnya kita bertobat, atau seperti apa caranya Ustaz? Mohon caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau udah terlanjur gimana gitu kan? Udah syirik gitu. Wah, saya pernah ini nih kedukun misalnya gitu. Syirik. Yang pasti yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan sebetul-betulnya, sebenar-benarnya. Ya. Wa may yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran. Di antara balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu 3 akan diberikan di dunia, 2 di akhirat. Apa 2 di akhirat? Yukaffiru anhu sayyi'atihi. Allah akan tutup dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajran, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, jadi kalau kita bertaubat ini, taubat bertakwa kembali kepada Allah, maka kata Allah, Allah tutup dosa-dosa kita. Dosa-dosa macam-macam ini. Dosa berbuat dosa waktu muda, ya. Ada yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kan ada tuh. Pasti ada nih kan. Dosa besar, dosa kecil, dosa apa lagi tuh? Yang saya yakin sampai hari ini Bapak Ibu, sesoleh-soleh kita nih, mungkin dosa kita itu masih tetap lebih besar.
daripada kesolehan kita. Ya, nggak sengaja tahu-tahu dia. Siapa coba tuh yang mainin hati coba, ya kan? Nggak sengaja tahu-tahu sombong. Sombong ini lebih berat lagi Pak. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga kata Nabi orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Kemudian sahabat nanya, "Mahwal kibr ya Rasulullah?" Apa itu sombong? Kata Nabi, "Innal kibr batrul haq wa ghamtun nas." Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Nah, itu sombong. Nggak sengaja pakai baju bagus. Boleh nggak? Boleh. Tapi kemudian kalau dibandingin sama orang, ya baju saya mau bagus Pak, belinya di sini Pak. Pak Madi beli di mana? Nah, ini niatnya apa? Merendahkan orang lain, berarti jatuhnya sombong. Hati-hati. Nah, nggak sengaja. Ancaman apa? Nggak bisa masuk surga. Nah, jadi, waduh gimana kalau udah terlanjur? Maka bertaubat, kemudian bertakwa kepada Allah. Kata Allah, yukaffiru anhu sayyi'ati. Dalam surat At-Tolaq ayat yang kelima ya. Allah tutup dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajran, dan pahala-pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi pahalanya dikit nih, amalan dia sedikit, dosanya besar. Tapi karena dia takwa kepada Allah, ditutuplah dosa-dosanya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itulah salah satu caranya adalah banyak-banyak bertaubat. Apa taubatnya? Di antara adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi anjurannya Pak ya, anjurannya setiap hari itu banyak istighfar minimal 1000 kali Pak. 1000 kali. Kalau biasanya kita 100, 1000. Kira-kira dosa sama istighfar kita banyak apa itu? Istighfar banyakin 1000 kali. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, itu di antara bentuk taubat kita kepada Allah, banyak istighfar dan banyak bersolawat kepada Nabi. Ya, berapa kali kira-kira sehari solawat itu? Hari-hari biasa itu dianjurkan 1000 kali bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang paling ringan adalah sallallahu ala Muhammad. Salawat apa namanya itu? Salawat Jibril. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hitung Pak, 1 menit itu antara 40 sampai 50 kali. 1 menit itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berarti kalau 40 sampai 50 kali misalnya, berarti kita cuma butuh 20 menit buat 1000 kali. Enggak lama loh Pak. Naik motor Pak Madi ke kantor berapa jam? Sejam kan? Jauh loh Pak Madi kan? Sallallahu. Bisa dapat berapa itu? Bisa dapat 4000 kali itu Pak Madi sholawat itu pergi sekali pergi. Pulang 4000 juga. Itu hari biasa tuh dianjurkan 1000. Khusus hari Jumat, dari mulai habis asar Jumat itu sampai habis asar Kamis sampai habis asar Jumat itu memperbanyak sholawat 10.000 kali. Hancur Pak semua dosa-dosa kita Pak. Hilang. Makanya hari Jumat itu adalah hari rayanya orang beriman. Kenapa? Disitulah Allah menghancurkan semua dosa-dosa kita. Hapusin. Kenapa? Kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini mudah-mudahan bagian dari bentuk-bentuk taubat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan untuk mengakhiri hadis dan doa bersama Ustaz. Terima kasih. Baik. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah kita untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit,
Allah sembuhkan sakitnya. Yang hari ini lagi banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang hari ini banyak hutang, Allah lunasin semua hutang-hutangnya. Yang kemudian yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala nasabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Hakim. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau gerakan hati kami untuk senantiasa berjihad di jalan-Mu. Balas semua kebaikan-kebaikan kami dengan pahala berlipat ganda. Balas semua dosa dan salah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Jadikan jiwa-jiwa kami mutmainnah, keluarga kami sakinah, putra-putri kami salih dan salihah. Rezeki kami senantiasa melimpah halal dan berkah. Panjang umur dalam rahmah, wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Jadikan kuburan kami kelak ya Allah raudhah min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya membawa salam, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap.